Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita ini selalu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam saya sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para keluarga, para sahabat dan umatnya ila yaumiddin. Hadirin jamaah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan sholat jenazah. Kalau yang lewat berkaitan dengan habdum minan nas yang diutamakan, tentu juga pasti adalah habdum minallah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang sholat jenazah. Jamaah, adapun yang sumbernya adalah yang pertama saya baca dari buku Fikih Islam sesuai dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang kedua adalah pedoman penyelenggaraan jenazah Ustadz Haji Abdul Hamid Kadri. Yang ketiga adalah kitab atau buku yang berjudul Sholat As-Sholat karangan Abbas bin Muhammad bin Ahmad. Oleh karena itu saya mencoba untuk menggali ada 3 sumber itu. Yang pertama bahwa sholat jamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila ada di dalam suatu wilayah orang meninggal, maka apabila sudah ada yang menyelenggarakan sebagian daripada wilayah itu, daerah itu, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Itu fardu kifayah namanya. Tapi jangan dipahami bahwa sudah ada aja orang membayangkan kita cukup aja sudah. Kalau itu menganggap remeh status fardu kifayah, nah ini wa na'udzubillah min dzalik. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan, ya karena tidak bisa melaksanakan, ya entah itu mungkin sebagian orang itu memang tidak tahu caranya, ya kan, ya, atau asal jangan malas lah gitu, jangan malas. Jadi fardu kifayah dipahami bahwa semasa masih kita ikut serta bisa umpat, maka umpatlah. Kita sejak beberapa tahun terakhir ini kan sangat digalakkan pelaksanaan sholat jenazah ini kan. Di beberapa masjid itu ya senantiasa dicari, maksudnya dikejar gitu untuk sholat, dan itu adalah sebuah kebaikan. Jadi hukumnya fardu kifayah. Adapun sholat jenazah itu ya pelaksanaan teknisnya kita sudah tahu ya. Kalau di sana jenazahnya ya berdirinya imam. Kalau perempuan itu di bagian antara lambung gitulah, ya. Tapi kalau laki-laki maka di bagian bagian bawah kepala sedikit ya. Itu tempat berdirinya, ya, tempat berdirinya imam, ya. Dan tata caranya adalah yang pertama kita memang tahu status kedudukan sholat kita, ini penting, ya. Ini berkaitan dengan niat namanya. Bagian di hadis yang panjang, innamal a'malu binniyati. Innamal a'malu binniyati. Artinya sesungguhnya amal itu, perbuatan itu bergantung pada niat. Ya, bergantung kepada niatnya. Itu diartikan bahwa niat itu ada unsur menyengaja gitu. Ada unsur kesadaran kita bahwa tahu apa yang kita lakukan.
Ya, kalau ada saudara-saudara kita yang lain, niat itu lalu ditulis dan diucapkan, itu persoalan lain. Itu mereka yang mengamalkan seperti itu beranggapan untuk memperkuat kedudukan niat yang dalam hati itu lalu mereka mengucapkan. Ya, kita supaya tahu bahwa kedudukan yang kita kerjakan, ya kan, di masjid-masjid di kampung juga Banjarmasin sebagian itu ada tulisan niat yang artinya itu sengaja aku beriktikaf di ini masjid ya karena Allah. Ya, itu ditulis biasanya di bagian situ kan, di manakah ada tuh di masjid, kalau masjid-masjid di daerah seperti itu. Kita ada doa masuk masjid sudah itu kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya kan. Jadi yang penting itu, sing penting di orang Jawa itu tahu apa yang kita kerjakan. Ya, kita sholat di dalam masjid ini 2 rakaat. Ada mungkin yang sholat tahiyatul masjid, ada sholat duha, ya kan, ya, atau ada sholat yang lain lagi, ya, rakaatnya sama 2, ya kan. Nah, mungkin bacaannya juga sama setelah Fatihah dan seterusnya. Yang membedakan itu adalah bagaimana apa nama sholatnya, yang kemudian maksudnya niatnya apa yang kita kerjakan itu pertama sadar kita. Jadi pengalaman menunjukkan ada orang yang sholat habis subuh langsung dia sholat. Lalu saya tanya, sampian sholat apa? Lama tidak menjawab. Lalu dijawab sholat sunat apa? Diam. Berarti kalau ditanya itu ikam ini sholat apa, kada kau menjawab lebih lawas, berarti itu meyakinkan bahwa sesuatu yang dikerjakan itu sebuah keraguan, ya kan? Sebuah keraguan berarti kan beribadah itu jangan sampai ragu. Ya, syarat sholat itu antara masuk waktu. Ya, syarat sholat itu masuk waktu, ya kan? Nah, kalau orang ajan itu apa namanya itu masuk waktu, tapi memang ada yang ajan itu tidak masuk waktu. Ada, misalnya ajan subuh itu ada yang 2 kali. Yang pertama itu sifatnya hanya menghimbau saja, kemudian beberapa menit kemudian baru ajan yang sungguhan. Itu kan berlaku di Masjidil Haram Madinah 2 kali itu. Ya. Nah, kalau kita tiba-tiba di Banjarmasin seperti itu kan orang bingung. Kalau harus sosialisasi dipadahkan orang dulu. Sebab kalau dipadahkan dikira orang sudah masuk waktu subuh, orang yang puasa sunat kan berarti tidak bisa lagi apa-apa. Padahal itu ada jarak. Yang ajan saja pun ada yang sudah masuknya 2-3 menit. Tadi misalnya, yang ajannya puasa, wajib puasa, dia kan minum nih. Mungkin makan wadai ke sepanggal, sebuting, ya kan? Jadi syaratnya masuk waktu orang sholat tuh, ya. Nah, kita kembali tadi. Jadi berniat bahwa kita ini tahu apa yang kita kerjakan. Kita sholat jenazah. Oh, sudah tahu aja mau masuk, ya enggak apa-apa. Yang penting itu sadar tahu yang kita kerjakan adalah apa namanya itu sholat jenazah, ya kan. Cuma kebetulan sholat jenazah ini tidak sama dengan sholat biasa, ya kan. Tidak ada ruku dan sujudnya, ya kan. Nah, otomatis itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kita mau melaksanakan sholat jenazah. Ya, seperti itu. Yang lain tuh ada sholat gerhana kan, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari kan, 2 kali rukuknya, ya kan, 2 kali Fatihahnya. Itu juga lain pelaksanaannya kan. Nah, kemudian apa namanya itu 4 kali takbir, ya itu sudah maklum, sudah sering kita mungkin sudah ratusan kali lebih sholatkan jenazah kan. 4 kali takbir, ya, 4 kali takbir. Ada 2 cara nih ya. Pertama, yang 4 kali takbir ini bacaannya, takbir pertama ada yang membaca Al-Fatihah dan salawat, ya, ada Fatihah dan salawat takbir pertama, habis takbirul ihram. Yang kedua doa, yang ketiga juga doa, dan yang keempat doa. Ya, doa itu juga ada beberapa macam.
Ada juga takbir keempat tuh doanya adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin agak jarang dibaca. Itu salah satu alternatif bacaan setelah takbir keempat. Jadi takbir pertama, kemudian baca Fatihah dan selawat, yang kedua juga doa, ketiga doa, dan keempat doa. Nah, kemudian ada juga yang membaca takbir pertama Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, dan seterusnya doa. Nah, kemudian di dalam doa itu yang untuk jenazah ya, ada yang mengubah dhamirnya, kata gantinya, ada yang secara umum saja ya. Ada yang secara umum. Yang mengubah ini yang lazim juga kita kerjakan ya. Allahumma lahu, Allahumma laha kalau perempuan. Kalau dua ikom, Allahumma lahuma, dan seterusnya. Ya. Ini dhamir di dalam kitab yang as-shalah ini ya. Ini itu mengganti dhamirnya. Kalau laki-laki hu, kalau bebinian ya, seperti itu. Tapi apa yang Bapak dan saudara amalkan, teruskan saja. Ini mungkin kalau ada lain sedikit hanya tambahan pengetahuan saja. Ya, tambahan pengetahuan saja. Jadi membaca lebih banyak itu memang doa. Nah, sekarang status orang masbuk bagaimana? Nah, masbuk. Jadi tidak ada itu langsung saja kita mengikuti apa yang kita ikuti dengan imam. Setelah itu kita salam saja ikut. Itu yang saya baca di sini antara lain ya. Nah, oleh karena itu maka ketika kita membaca doa itu ya dengan bacaan tertentu yang sudah kita hafal insyaallah ya, itu hendaklah betul-betul bagian itu paling tidak yang bisa kita pahami itu, walaupun dalam hati kita paham bahwa doa itu kan permohonan, permintaan. Tidak semua kita, saya juga, semua lafaz yang kita baca pada saat sholat itu tidak semuanya dipahami, ya kan? Nah, untuk doa jenazah ini sebenarnya yang lain juga begitu. Kita usahakan bahwa kita tuh paham lah doa itu, ya. Kita usahakan kita paham apa yang kita ucapkan. Nah, tapi otomatis harusnya, bukan berarti diterjemahkan langsung, tidak. Sebagai ini usaha kita untuk meresapkan apa yang kita lakukan. Usaha kita bagaimana supaya apa yang kita lapatkan itu masuk ke dalam jiwa kita, ya, di dalam jiwa kita. Itu menyangkut dengan bacaan. Kemudian sebagian ada kalau jenazahnya tidak di tempat, ya kan, jenazahnya itu tidak di tempat, tidak ada di tempat. Di tempat yang jauh, ya kan. Kalau di tempat yang jauh itu, ya, umat Islamnya sangat sedikit, ya, mungkin dikhawatirkan terjadi, maka itu dilaksanakan sholat gaib. Itu yang pertama dulu. Kalau sudah dianggap di sana mukiminnya banyak saja sudah, maka ada pendapat tidak perlu lagi sholat gaib, ya. Ya. Yang penting adalah bahwa kita itu tahu saudara kita meninggal, kan gitu. Tentu kita berdoa, ya kan? Karena itu ketika kita takziah, beelang kepada orang yang meninggal itu, kita dianjurkan yang pertama memberikan rasa lapang, menghibur dari keluarga yang meninggal. Bukan betul menghibur, betul hiburan, bukan begitu, tapi menyabarkan, membesarkan hati bahwa musibah telah terjadi, maksudnya musibah yang datang. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu sudah nyata. Artinya kata-kata yang menyenangkan, yang membawa kesadaran bagi keluarga mayit itu bahwa memang sudah kehendak Allah. Oleh karena itu maka ketika kita takziah, ya kita hindarilah ada semacam percakapan-percakapan yang sia-sia. Karena orang dalam keadaan berduka. Syukur-syukur kita memang mendoakan secara khusus, tidak apa-apa. Boleh saja kita mendoakan.
baik dalam bahasa kita ataupun dalam bahasa Arab. Sering kita kan kalau datang, ya mudah-mudahan mendapat rahmat, diampunilah. Itu kalau bahasa Arabnya kan Allahumma firlahu warhamhu, kan sama. Cuma kebetulan kita nih berbahasa Banjar atau bahasa Indonesia, kan kita datang nih tajiah aja, mudahan sidin diampuni dosa, mudahan sidin dapat rahmat. Itu kan sama tuh, Allahumma firlahu warhamhu. Jadi tidak apa-apa kita kalau masuk, tidak apa-apa kita mendoakan, ya, itu tidak menjadi persoalan kita mendoakan. Karena orang datang itu di samping juga arti sebagai perintah, ya, sunnah Nabi juga mendoakan, itu bagian dari yang dianjurkannya. Nah, kemudian adalah juga berkaitan dengan orang yang meninggal ini, ya. Bagaimana kita kalau setelah orang meninggal itu kan, maaf ya, itu biasanya kan di kampung khususnya, ya, disuruh makan, atau waktu belum penyelenggaraan sholat jenazah juga disuruh minum atau apa. Kemarin di tetangga saya itu ada yang meninggal, khusus ada yang memberi, karena kalau Ja'far dengan sahabat itu adalah kita disuruh memberikan itu makanan atau sesuatu yang dimanfaatkan ketika keluarga yang meninggal itu berduka, ya. Mungkin agak sulit melaksanakan keperluan rumah tangga, maka ada mengantar nasi untuk dimakan supaya meringankan beban yang meninggal, ya. Dan dihindari bahwa justru yang meninggal yang bikin merepotkan sekali, kan, merepotkan diri sendiri, dan bahkan mungkin juga mengakibatkan biaya yang banyak, ya kan. Jadi bagaimana sunnah Nabi, maka kita berusaha agar memberikan santunan, apakah berupa makanan, ya kan, yang bisa dinikmati oleh keluarga yang meninggal, termasuk keluarga yang jauh yang datang, ya kan. Kalau tidak ada yang peduli kan sulit itu, ya. Jadi kita berusaha seperti itulah. Ada rukun kematian segala macam, kan. Nah, itu sangat membantu tuh. Ya, sangat membantu. Nah, kenapa sangat membantu? Karena orang dalam keadaan darurat tuh, keluratan di orang itu kan kadang sulit melaksanakan kegiatan yang hari-hari harusnya dilaksanakan. Jadi kita yang tidak biasa menikmati atau hal-hal yang tidak disuruh oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang penting kita datang, ya kan, bertakziah, kita ikut mensolatkan, mungkin mengantar ke kubur dan seterusnya, itu kita laksanakan. Nah, ketika ada acara lain-lain yang di luar dan itu mendatangkan mudarat, kita kada umpat seperti itu. Jadi nama baik kita masih tetap terjaga di tetangga seperti itu. Jangan juga kita mencak-mencak segala macam, kan, karena pemahaman keagamaan ini memerlukan tahap demi tahap. Tidak bisa langsung. Pernah terjadi di daerah rantau itu, di daerah rantau terjadi yang anak ini menangati di rumah segala macam, akhirnya kubur tidak selesai, melubangi kubur sekali takon belum tuntungnya, ya kan. Nah, jadi juga dalam kerangka dakwah ini juga kita memang harus bagaimana supaya jalan dakwahnya itu berhasil tujuannya, tapi juga caranya juga harus baik lah caranya. Tidak bisa kita harus menghapuskan atau mengurangi itu dengan serta-merta. Itu sebuah prinsip dakwah tuh, step by step lah. Mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, ya kan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pelaksanaan jenazah ini juga menyangkut masalah lisan, ya. Ini saya simpulkan dari apa yang saya catat di beberapa kitab ini, bahwa lisan itu sebagai tanda saja, sebagai tanda, ya kan. Nabi meletakkan batu sebagai tanda untuk memudahkan orang ketika ziarah, ya kan, ziarah. Walaupun di Makbarah kilometer 21 itu, Makbarah Perserikatan Muhammad itu masih ada yang tinggi-tinggi sekali, karena ada jasa pembuatan lisan di situ, pembuatan lisan. Lalu kan masing-masingnya membuat ini. Lalu kemarin ditata ulang.
Tujuannya itu hanya memberikan tanda bahwa disitulah berkubur si A atau si B. Karena tadi yang pernah saya kemukakan juga, hukum ziarah itu kan dianjurkan. Bagaimana ziarah ke seseorang kalau tidak tahu kan begitu. Cuma tempat bangunannya ini yang diatur sedemikian rupa supaya tidak mencolok. Sekedar tanda saja. Ya, sekedar tanda saja. Karena itu juga nanti berkaitan dengan sesuai dengan tuntunan atau tidak kan gitu. Yang penting di situ ada tanda seseorang berkubur di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan bacaan untuk anak-anak, ya kan? Ini kan kita jarang nih yang sholatkan anak-anak, ya kan? Nah, di contoh yang pedoman yang ini yang dari Ustadz Al-Qadiri panjang sekali ya. Jadi bacaannya untuk umum saja, doa jenazah anak-anak adalah Allahumma ij'alhu lana salafan wa furatan wa juhran. Jadi itu bacaannya, Allahumma ij'alhu lana salafan wa furutan wa juhran. Ada di beberapa buku itu panjang sekali dan beda-beda dhamirnya tadi, ya kan? Kalau ini satu saja, kembali kepada hu tadi. Ini untuk memudahkan. Dulu pernah saya sholat jenazah beberapa tahun yang lewat, itu karena jenazahnya 2 orang, lalu dilajari kan, jadi akhirnya imamnya sudah ikut imam aja katanya, ya kan? Allahumma ja'alhu kembali lagi. Maksudnya itu artinya dicari bagaimana supaya caranya tidak menyulitkan. Anak menghafal doanya ngalih, ya kan? Nah, ada yang praktis dan ini tidak menyalahi, ya, tidak menyalahi. Allah ba'jalhu lana salafan wa quratan wa juhran, ya, seperti itu. Ya Allah, jadikan ia bagi kami sebagai titipan, sebagai tabungan. Tidak ada doa ini yang Allah firlahu kedada dalam bacaan sholat jenazah anak-anak, ya kan? Karena belum balik dalam artian beda dengan yang jenazahnya ini dewasa. Allah firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang saya maksudkan tadi adalah bagaimana kita ada pahamnya lah inti dari apa yang kita baca. Kada banyak ya sedikit lah tahu lah maksudnya itu. Itu menyangkut sebagian dari apa yang perlu sebagai tambahan kita, ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita menghadapi orang kematian itu beda-beda situasinya. Kemudian juga mentalkinkan orang yang dalam keadaan sekarat yang diperkirakan atau diduga sangat berat sudah, ya kan? Maka kita lakuin mautakum, ya kan? Jadi talkinkanlah, ajarkan kalimat dengan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kita talkinkan, kita ajarkan, maksudnya tidak boleh nyaring-nyaring, tidak boleh cepat-cepat, perlahan saja. Kalau sudah dianggap sudah bisa, itu kita tidak perlu mengulangi secara banyak, ya, seperti itu teknisnya. Walaupun pengalaman kita mungkin sangat jarang atau juga menjadi kebiasaan yang sudah rancak, bisa. Jadi itu sebagai penuntun. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat kalimat yang kunci sekali bagi seseorang yang mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah, artinya akhir kebaikan pada akhir kehidupannya. Seperti itu. Dan ini kadang-kadang di tempat tertentu, rumah sakit tertentu atau kadang-kadang terjadi semacam hal yang memprihatinkan. Memprihatinkan apa? Karena situasinya kan lain-lain. Apalagi yang melaksanakan, yang merawat itu mudah-mudahan kan muslim semua. Kalau ada yang tidak muslim kan, itu sulit. Karena itu kalau di rumah sakit Islam, rumah sakit yang dikelola oleh ormas Islam itu disediakan penuntun rohaninya, baik pada waktu sakit maupun menjelang kematian, katakanlah seperti itu. Ada dituntunkan, diajarkan doa-doa dan sebagainya. Karena hal itu juga menolong kebaikan untuk seseorang untuk mencapai husnul khatimah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan pelaksanaan ketika penguburan, ya kan, jenazah penguburan. Habis dikuburkan lalu didoakan. Doa ini adalah memang Nabi tidak mengajarkan bahwa doa sama-sama, memang tidak ada. Tapi kan yang hadiri kan pada umumnya kan awam. Lalu ada yang menghuluakan, yang memandu doa itu.
ya, yang memandu doa itu. Jadi terjadi di Martapura itu kan habis dikuburkan, lalu jangan anak, bapak-bapak, saudara-saudara yang lebih seperti itulah, silakan aja pulang, belikan ke rumah masing-masing, kita mendoakan masing-masing saja. Memang tidak salah memang, ya. Tapi kalau itu dituntun itu kan lebih terarah, orang lebih memahami, ya kan? Tidak semua orang, lainnya hadirnya ulama semuanya kan, orang yang pengetahuan semuanya. Jadi jembatannya adalah lalu dibuatkan tuntunan doa. Tuntunan doa untuk mempermudah kita, ya kan? Apalagi yang awam, dipimpinlah berdoa itu. Nah, walaupun doanya itu kan tidak sama persis juga dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena ada tambahan di mukanya segala macam, di belakang ada, ya, dimulai dengan hamdalahnya ada, selawatnya ada, dan artian doa di atas kubur itu, nah habis bilang kubur. Saya membaca itu, saya lihat waktunya, saya coba di rumah itu sekitar 10 menit ada doa atau 4 halaman dibuatkan doa itu. Redaksinya memang sebagian dari redaksi dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya kan? Jadi ini untuk menolong saudara-saudara kita yang mungkin tidak terbiasa membaca doa dalam kaitan dengan pelaksanaan habis penguburan, ya kan? Nah seperti itu dibuatlah tuntunan. Makanya ada itu seperti buku ini kan ada pedoman penyelenggaraan jenazah, buku untuk memandu, sama bacaan zikir setelah sholat. Dibuatkan panduannya, bukunya mengambil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, lalu dibukukan untuk memandu, memberikan kemudahan seperti itu. Nah oleh karena itu maka ketika berdoa di atas kubur itu lalu kita aminkanlah, ya, bersama-sama, ya kan. Surangan-surangan boleh juga, ada apa-apa. Kita yang ziarah kubur surangan kan berdoa. Ini untuk mempermudah saja, ya, untuk mempermudah. Nah kemudian berkaitan dengan kalau orang itu kan melaksanakan sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, itu berarti dia otomatis sebagai ittiba, orang yang muttabi, artinya mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah kalau terjadi penyimpangan ini yang kita luruskan. Ya, yang kita luruskan penyimpangannya ini yang kita luruskan. Kenapa jadi menyimpang? Ya maklumnya terbatasnya pengetahuan, kemudian orang bisa bingung melakukan sesuatu yang dianggapnya baik padahal tidak benar. Ya kan? Yang dianggapnya baik tidak benar, dan ini cukup banyak ini itu menyatu di dalam mungkin sebagian daripada ibadah. Itu yang lazim disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu sesuatu tambahan yang berupa yang sebenarnya tidak ibadah dianggap sebagai itu bagian dari agama. Mungkin karena jarak informasinya jauh, ya kan? Di samping ada pemikiran-pemikiran yang tidak sampai. Ya, pemikiran tidak sampai. Karena dakwah tidak sampai. Misalnya saudara-saudara kita yang sekarang ini pada akhirnya itu tidak beragama Islam, itu mengenal kata-kata yang isinya itu ada yang katanya nama-nama nabi, ada di pegunungan Meratus itu Adam, ada Hawa, Tihawa disebut, ya. Nah beberapa nabi ada sebutan bagi mereka yang sebenarnya non muslim. Ini pernah terjadi Islamisasi, ya, agama Islam menganut Islam, kemudian karena dakwah terputus, lalu ke sana ada sisanya ada, ya. Saya sendiri waktu ke sana itu, dia kenal Nabi Adam, dia kenal Hawa, disebutnya Tihawa. Nabi Muhammad itu disebutnya Bambang ada tuh. Ya, ada yang namanya langsung sama dengan Islam, ada yang tidak. Ini sebagai akibat dari informasi yang terputus. Ya kan? Maaflah, sama dengan pelaksanaan nih. Habis orang kematian itu kan ada acara-acara. Saya tidak mengatakan itu penerapan ajaran agama lain, tidak. Tapi saya tanya dengan tetangga saya, kebetulan dia beragama Buddha, ya, suaminya meninggal tuh, tanya, berdiri beberapa orang tuh,
Saya tanya itu tidak langsung tanya itu. Jadi dia bilang adalah bahwa bilangan sekian 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 itu ada di dalam ajaran agama Buddha. Ada, bukan mengatakan bahwa ini pelaksanaan yang ada sekarang agama Buddha, bukan itu maksudnya. Cuma bilangan-bilangan itu adalah bagian dari apa yang digunakan oleh orang yang non muslim, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika itu terjadi maka Islam masuk, ya, mengisinya ini lalu diisi dengan Islamisasi lah, katakan seperti itu, lalu diisi dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam Islam. Bilangannya masih seperti itu, terlepas persoalan sampai tidaknya pahala, saya tidak menguasai sepenuhnya gitu. Cuma bilangan itu tetap diambil, isinya. Nah, ini yang kemudian itu sebagian masih berlaku, ya, seperti itu. Saya tidak menyalahkan langsung. Cuma ini kita perlu mencari latar belakang. Oleh karena itu saya mendengar beberapa minggu yang lewat, ya, guru bait itu ceramah, antara lain kurang lebih beliau mengatakan, apabila ada orang melaksanakan haulan, katakan seperti itu, atau maulidan, lalu ada yang menghalang-halangi, atau ada yang tidak menerima atau apalah, jar guru bait. Jadi jar guru bait itu jangan dikarasi, ya, jangan dikarasi, karena itu bukan bagian dari syiar Islam. Jadi haulan itu bukan bagian dari syiar Islam. Jadi kalau orang itu tidak sependapat atau apa, itu artinya boleh aja lah tidak sependapat atau apa, artinya beliau karena itu bukan bagian dari syiar Islam. Pelaksanaannya tuh, acaranya tuh. Kalau membaca Al-Qur'annya bagian syiar Islam, tapi pelaksanaan haulan dan lain-lain sejenisnya itu adalah itu dia bila ada mengarasi, menantang, itu jangan dilewani karena itu bukan bagian dari syiar Islam. Itu kan berarti pandangan beliau itu kan pandangan yang positif sekali, iya kan? Nah, positif sekali. Supaya ini kan sedikit demi sedikit bisa menghilangkan bagian-bagian tertentu dari apa yang menjadi kebiasaan dari agama lain. Bukan saya mengatakan bahwa itu melaksanakan agama, bukan itu. Maklumlah karena ini peradaban kita ini kan di Indonesia khususnya itu kan berganti dan berpengaruh. Ya, misalnya pesta laut. Pesta laut itu kan disembelih ayam atau apa kan, darahnya dicecerkan. Lalu dicoba dimodifikasi, ya kan? Mungkin nyembelihnya di mana lagi atau apa, dibuat selamatan, acara selamatan. Ini rupanya ingin islamisasi, mengislamkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu itu tidak masuk dalam lingkungan Islam. Sebaiknya tidak dilakukan itu memang. Nah, ini adalah mungkin mau mencari kayak apa supaya itu bisa masuk. Ini oleh karena itu ada kebudayaan berkaitan dengan kematian dan lain-lain itu ada yang bisa dipertahankan, ada yang tidak, ya. Bukan berarti adat itu, tapi karena bersesuaian, ada berdisara, syara bersandikan kitabullah kalau itu di Padang istilahnya. Kalau tidak bertentangan, urf itu kebiasaan itu bisa diteruskan. Kalau tidak bertentangan, misalnya orang membangun rumah lalu selamatan. Tuntung rumah selamatan. Ini gedung kemarin syukuran kata apa misalnya. Orang bersyukur atas terbangunnya suatu tempat misalnya. Tidak apa-apa bersyukur, rasa gembira, mengundang orang lalu membaca doa. Doa untuk kemaslahatan, tidak apa-apa. Iya kan? Orang mau pergi haji lalu ada menyaru orang. Itu kan adat besaruannya itu kan adat. Iya kan? Besaruannya itu ada, tidak apa-apa itu. Mungkin orang karena mengumpul orang sulit. Kita mau elasan di orang bermaafan mendatangi ke banyak rumah kan itu bisa sulit. Ya, seperti itu. Kalau tadi pemahaman kita ini bisa kita padukan dalam artian bahwa sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan. Ya, tapi kalau urusan maaf ya, seperti yang teradat itu baik menyangkut masa selamatan kematian itu di dalam Sabilal Muhtadin
jilid 2 bagian kedua itu adalah di makruh lagi bid'ah ya, dan seterusnya. Ada penjelasannya itu di dalam kitab Sailul Mu'tadin juz kedua bagian kedua. Itu lengkap sekali di situ. Ya. Dan teradatnya sudah 250 tahun sudah minimal. Karena 17 sekian Syekh Hasan Al-Banjari itu di dalam kitab Sailul Mu'tadin itu ini jarang main diceramahkan, jarang ini. Ya kan? Seperti yang terada makruh lagi bid'ah, makruh lagi bid'ah, baik yang menyaru atau yang perkenankan seruannya itu jelas tuh. Ini kan jarang diceramahkan. Itu ingin bagaimana supaya pelaksanaan adat yang menyimpang dari ajaran Islam itu dibuang, dimurnikan. Bukan dimurnikan, dibuang. Karena kita ini apa yang kita kerjakan berdasarkan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW aja sudah kita kuasai hanya sedikit saja kan. Kada banyak, masih banyak lagi hal yang kita kuasai dan kita kerjakan. Artinya sudah cukup aja sudah tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah inilah yang merupakan bagian daripada adat-adat yang kadang-kadang masih melingkupi kehidupan masyarakat kita. Ya, masyarakat kita. Oleh itu kadang-kadang yang tidak tahan ya ini langsung tatak batang. Ini tatak batang. Padahal yang ditatak nih orangnya kada tahu jual lagi. Jadi inilah yang pernah saya kemukakan bahwa pentingnya al ilmu itu sebagai imamul amal, sebagai imam daripada penuntun daripada perbuatan. Sebab kalau orang sudah berilmu sedikit demi sedikit tentu kan mudah menerima. Karena ada alasannya langsung, kenapa ini sebabnya, kenapa ini sebabnya. Ya. Jadi gunanya ini pengetahuan itu termasuk tadi meresapkan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu termasuk jenazah itu juga sangat penting supaya bisa menyatu. Lain saudara kita orang Arab kan. Ya, kata orang Arab ada di sana khususnya, apa yang dibaca itu kan langsung ya itu menyatu dalam pemahaman. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tahu di dalam, kalau kita kan ada mungkin sebagian, tapi sebagian besar mungkin tidak tahu kan. Jadi mereka yang sudah tahu itu tentu kan merasakan betul apa yang dibaca karena sudah paham. Kalau yang tidak paham maka mengakibatkan bahwa memerlukan ada jarak atau waktu. Nah, waktu untuk memahami itu. Mungkin buka dulu buku atau tanya dulu. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana kita menyikapi ya persoalan-persoalan ibadah dengan apa-apa yang meliputi di dalamnya yang mempengaruhi dari pelaksanaan ibadah itu. Saya sholat jenazah 2 orang beberapa bulan yang lewat itu sebelum corona di pesantren Ibnu Amin kan di Patayam Bawang tuh. Habis sholat itu langsung bubar lagi. Artinya seperti di sini pada umumnya. Seperti itu sholatnya, tidak ada apa-apa lagi ya, sama dengan di Mekah Madinah lah begitu, seperti itu. Jadi dengan demikian maka kita maksudnya itu mencari pengalaman apa yang kita alami sehingga bisa membanding-bandingkan, ya kan, membanding-bandingkan sebagai pengetahuan baru. Dikira kalau begini tuntunan ormas, tidak, ya kan, itu mengerjakan apa yang juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kembali kepada ta'rif atau definisi sholat, maka diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka setelah itu selesailah prosesnya. Ya kan? Selesai sudah, mulai takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka sudah selesai pelaksanaan ibadah sholat itu. Kalau ada tambahan-tambahan kemudian itu persoalan lain lagi. Ya, persoalan lain lagi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kembali tadi bahwa pelaksanaan sholat jenazah itu tadi kesimpulannya adalah yang pertama memang 4 takbir seperti itu, ada bacaannya itu bervariasi. Nah, ada juga yang takbir pertama itu langsung baca Fatihah dan sholawat dan seterusnya sesudahnya itu doa. Dan takbir keempat itu ya itu ada doa antara lain ada yang Allahumma Rabbana Atina yang diambil dari surah Al-Baqarah ayat 201 seperti itu. Ada yang seperti itu tuntunannya juga. Nah, yang penting kita berusaha bahwa ketika ada sholat jenazah kita ikut, walaupun tadi kedudukannya fardu kifayah, dan kita jangan sampai menganggap enteng status fardu kifayah itu.
Kalau oh sudah ada juga jangan menggawe. Nah, oleh karena itu dengan kegiatan seperti itu maka makin banyak orang yang mensolatkan jenazah di belakangnya, maka makin memberi kebaikan kepada apa yang meninggal, ya kan? Dan disunahkan juga itu membagi dalam 3 saf, ya kan? 3 saf. Nah, kalau surangan-surangan kalau mungkin bertiga lo bertiga kan, cuma 3 saf lah itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian juga tentu kita juga mendoakan kepada jenazah tadi kan di samping di dalam sholat juga ya. Tentu kita di luar sholat entah itu kesempatan apa, ingat saudara kita yang meninggal, memang ketika mendengar mengucapkan innalillah dan seterusnya, lalu kita akan ada perasaan untuk mendoakan saudara kita itu. Karena semakin banyak yang berdoa tentu semakin baiklah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan yang meninggal dan juga untuk kita, karena berdoa itu adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan jamaah seluruhnya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.